Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi, ada hari ini tanggal 29 Juli ya. Ada informasi terbaru dari Pusat Data dan Teknologi Informasi. 25 Bentar, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi hari ini sudah ada informasi terkait e-ijazah ya. Ini ada demi kemudahan akses laman data mulai hari ini beberapa halaman resmi beralih menggunakan domain baru. Jadi domainnya itu sekarang belakangnya Kemdikdasmen bukan Kemdikbud lagi ya, teman-teman. Nah, waktu saya buka link ini ternyata ada informasi yang mungkin teman-teman tunggu ya. Kita buka e-ijazah. Nah, di sini itu kan ininya masih Kemdikbud nih. Kita coba buka aja ya. Ternyata di sininya tetap sudah Kemdikdasmen, artinya ya sama aja sebenarnya ya. Kalian seperti biasa aja dibuka gitu teman-teman. Oke, kita ke manajemen e-ijazah, kemudian kita login ya. Nah di sini karena saya sudah terlanjur mengaktifkan Google Authenticator, jadi mari kita login ke Google Authenticatornya. Oke, masuk dulu. Kalau seperti ini ya kita refresh aja ya teman-teman. refresh terus sampai nanti ujung-ujungnya error. Kita ulangi aja, kita refresh dulu. Oke, kita tunggu berubah kode lagi. Masih error. Bentar. Bentar guys. Nah, akhirnya sudah bisa masuk ya. Oke, jadi ada dua informasi. Yang pertama adalah informasi tentang pengajuan perpanjangan waktu pengelolaan data e-ijazah oleh satuan pendidikan. Ini informasi yang pertama. Dan nanti saya jelaskan. Kemudian informasi yang paling penting nih teman-teman. Di menu pengelolaan ijazah. Nah, akhirnya nih ya. Perbaikan ijazah kita klik akhirnya ya. Jadi ini ada menu perbaikan e-ijazah sudah bisa digunakan teman-teman. Di sini juga ada keterangan disetujui, ditolak atau belum verifikasi gitu ya. Nah, kebetulan saya itu nggak ada yang salah, jadi saya hanya tunjukkan ya teman-teman. Oke, yang pertama kalau kalian mau melakukan perbaikan ini, penerbitan perbaikan ijazah dilakukan karena kesalahan penulisan muatan ijazah ya. Meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, dan peserta didik. Ini ya. Jadi meliputi inilah, ini, 3 poin ini ya. Proses ini menerapkan mekanisme pemadanan dengan data di Dukcapil. Pastikan data kependudukan peserta didik telah dimutakhirkan sesuai mekanisme yang berlaku. Ijazah hasil perbaikan menggunakan nomor ijazah nasional yang baru. Artinya nanti tergenerate nomor yang baru ya teman-teman. Nah, ini saya sedikit membuat catatan ya terkait perbaikan e-ijazah. Yang pertama nih, pastikan data di Dukcapilnya sudah terbaru ya. Artinya kalau memang mau dirubah ya berarti sudah sesuai data yang benar itu yang mana gitu ya. Kemudian yang kedua, lakukan perbaikan setelah data di Dukcapil benar-benar terupdate. Misal gini, kalian mau melakukan perbaikan sekarang itu misal hari ini baru ke Dukcapil terus jangan langsung perbaikan e-ijazah ya. Tunggu terupdate dulu 3-4 hari ke depan gitu teman-teman. Jadi jangan buru-buru ya. Karena menu ini sepertinya bisa diakses kapan saja. Kemudian lakukan perbaikan seteliti mungkin. Oke. Jadi jangan sampai ada yang salah lagi. Kemudian gunakan huruf yang sesuai seperti kapital di depan atau huruf besar semua gitu-gitu itu benar-benar dicek teman-teman. Jangan sampai ada yang salah ketik gitu ya. Kemudian perhatikan isian yang wajib ya. Nah, untuk mekanisme pastinya teman-teman bisa konsultasi ke dinas apakah boleh langsung digunakan atau jangan dulu gitu. Nah, untuk menunya seperti ini kita klik perbaikan ijazah. Nanti di sini saya tunjukkan dulu. Saya perkecil aja ya biar langsung muncul semua ya. Bentar. Nah, jadi nanti teman-teman silakan pilih siapa yang mau diperbaiki ya, yang salah siapa, misalnya ini kita pilih gitu ya. Kemudian
Ini diperbaiki, misalnya Rahayu, nah siapa yang benar gitu ya. Ini hanya contoh aja ya. Nah gitu, kemudian tempatnya di mana yang diperbaiki, kemudian kalau ada yang salah terkait data ini nih, ya silakan diperbaiki sesuai data yang benar. Intinya yang dimasukkan di sini adalah yang sudah benarnya seperti apa gitu ya. Kemudian alasan perbaikan ya silakan diisi sesuai keterangan yang misalnya, eee, belum sesuai dengan data akte atau apa gitu, terserah kalian lah namanya alasan ya, oke. Kemudian penanda tangan ijazahnya silakan diisi sesuai yang muncul di situ ya, dan ini bisa diketik juga sepertinya bisa diketik tuh, ya. Jadi kalau penanda tangannya kepala sekolahnya masih yang sama tinggal dipilih. Tapi kalau misalnya kepala sekolahnya ganti, mungkin teman-teman bisa langsung ketik aja seperti ini ya. Ya, karena kan saat ijazah ini terbit misalnya sudah ada pergantian kepala sekolah ya berarti kepala sekolah itulah yang berhak menandatangani. Kemudian gelar depannya diisi, gelar belakang diisi ya. Jadi ini gelar depan dan gelar belakang itu diisi ketika ininya ganti, kepala sekolah lamanya. Tapi kalau kepala sekolahnya yang lamanya tidak ganti kan sudah ada gelarnya nih, mungkin ya. Mungkin sudah ada gelarnya kalau di tempat saya, ya silakan. Ini dikosongin nggak apa-apa gelar depan, gelar belakang karena di sini sudah ada gelarnya. Nanti tinggal teman-teman ajukan klik simpan di sini. Ini saya nggak klik simpan ya karena saya cuma menunjukkan caranya aja sedikit sedikit spill gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau sudah disimpan itu datanya akan di sini, belum diverifikasi. Nah, harusnya muncul di sini ya. Nanti kalau ditolak berarti ada alasan mungkin ditolak kenapa, kalau disetujui berarti nanti akan terbit ijazah dengan nomor baru, sebentar. Oke, ini juga mendukung, sesuai dengan Permendikbudristek nomor 58 ya, teman-teman. Ini Permendikbudristek nomor 58 seperti yang sudah saya jelaskan di video-video lama saya bahwa ijazah itu pasti nanti ada menu perbaikan. Karena di sini ada di pasal 11 itu dikatakan bahwa penerbitan perbaikan ijazah dan atau transkrip nilai dimaksud pada huruf A dilakukan oleh satuan pendidikan karena kesalahan penulisan muatan ijazah atau transkrip nilai, ya. Kemudian nanti penerbitan perbaikan ijazah intinya akan menggunakan nomor ijazah nasional yang baru. Artinya dia akan terbit nomor baru. Kemudian penerbitan perbaikan ijazah itu mencantumkan keterangan kesalahan dan hasil perbaikan. Jadi nanti di bawahnya itu ada keterangan perbaikannya ya, teman-teman. Kemudian, nah ini yang tadi berkaitan dengan kepala sekolah yang menandatangani itu ini dasarnya ya di pasal 11 ayat 4 dikatakan bahwa disahkan dengan tanda tangan kepala satuan pendidikan yang menjabat saat ijazah terbit. Jadi bukan saat saat anaknya lulus ya, tapi saat kalian ngurus perbaikan ijazah ini dan ijazah itu terbit, itu dia siapa yang jadi kepala sekolah. Makanya di sini itu kita bisa menuliskan kepala sekolah yang barunya ya. Mana. Penandatangan ijazah ya. Di bagian penandatangan ijazah itu nanti bisa kita tulis jika memang ada kepala sekolah yang baru saat kalian ijazahnya mengurus perbaikan ini berarti tinggal ditulis aja kepala sekolah yang barunya gitu. Tapi kalau memang belum ada pengganti kepala sekolah ya ya tulis aja kepala sekolah yang lamanya gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu nanti kita coba cari contoh ijazah yang dengan perbaikan sebentar. Oke, ini udah ketemu teman-teman contoh ijazah yang dengan perbaikan. Jadi ini masih di Permendikbudristek nomor 58 ya, bahwa ini nanti di bawah ijazahnya akan ada ketulisan seperti ini. Keterangan perbaikan, saya perbesar. Nah, keterangan perbaikan ijazah sebagai berikut dari, nah ini yang sebelumnya menjadi yang sesudahnya. Artinya perbaikan ini akan muncul di ijazah ya, seperti itu. Jadi ijazahnya akan sedikit berbeda dengan ijazah yang tanpa perbaikan. Kalau tanpa perbaikan ya nggak ada keterangan ininya ya. Tapi kalau yang dengan perbaikan berarti nanti ketika disetujui dan ijazahnya terbit itu maka ini akan tampil seperti ini gitu ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara melakukan perbaikan e-ijazah, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin, tapi sekali lagi sebelum melangkah ke perbaikan ini teman-teman lebih baik lakukan koordinasi dulu dengan dinas, karena ini juga menunya baru saya temukan dan saya belum dapat informasi
Saya hanya benar-benar meraba-raba melihat menu-menu dan melihat peraturan yang ada di Permendikbudristek nomor 58. Intinya begitu, teman-teman ya. Jadi itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.